Gadis ini memiliki gangguan makan pika. Menelan kelereng saat dia sakit, tapi ini masih hal yang sepele. Bahkan makan paku payung, baterai semuanya yang akan menyakitinya, juga merupakan cemilan untuknya. Dia bernama Hunter. Tidak lama ini baru saja hamil. Dan suaminya Richie merupakan orang kaya. Dia sangat gembira saat mengetahui bahwa istrinya hamil. Mengajak Hunter menemui orang tuanya malam itu. Satu keluarga duduk bersama dan sangat berbahagia. Suaminya meminta Hunter untuk menceritakan beberapa kisahnya. Tapi ayah Richie menyelanya. Ayah anak itu mengobrol tentang pekerjaan. Saat itulah dia menyadari bahwa dia belum tergabung dengan keluarga ini. Melihat es batu di depannya, dia memasukkan sepotong es batu ke mulutnya. Rasa dingin ini membuatnya terasa nyaman. Hari kedua, Ibu Richie membawakan sebuah buku untuk Hunter. Katanya itu bisa membantu dengan kehamilannya. Hunter membaca buku itu. Membaca satu kalimat, "Cobalah untuk mencoba hal-hal yang tidak terduga setiap hari." Ini membuatnya mendapat beberapa ide aneh. Lalu dia membuka kotak kecil. Mengambil satu kelereng. Menelannya. Seolah-olah dia baru saja melakukan hal yang hebat. Dia sangat bangga dengan dirinya sendiri saat ini. Hari kedua, dia mengeluarkan kelereng. Menyimpannya sebagai koleksi. Sangat puas saat Hunter bersih-bersih, menemukan sebuah paku pin. Setelah berpikir, dia menelannya. Tentu saja ini akan membayarnya dengan darah. Setelah ini, Hunter semakin suka menelan benda asing. Setelah itu semua keluar dari tubuh. Dikumpulkan lagi. Pergi ke rumah sakit untuk memeriksa janinnya. Dokter menemukan bahwa ada benda asing di dalam dirinya. Penjepit kertas, baterai dan lain-lainnya dikeluarkan. Setelah sampai di rumah, Richie marah oleh tindakan Hunter. Kemudian, keluarga mengundangnya ke psikiater. Juga menyewa seorang pengasuh untuk merawatnya. Meskipun ini, Hunter masih tidak dapat menahan keinginannya. Dia mengeluarkan benda yang disembunyikan lalu menelannya. Di dalam pesta, Hunter tahu bahwa Richie telah memberitahu semua orang bahwa dia memiliki pika. Mereka bertengkar. Kemudian dia tahu bahwa suaminya tidak peduli dengan dirinya sendiri. Dia hanya peduli dengan anaknya. Ketika dia menemui psikiater itu, Hunter bercerita tentang masa lalunya. Ternyata ibunya pernah diperkosa oleh seorang pria. Dan dia sendiri adalah hasil dari pemerkosaan itu. Hunter juga menunjukkan ke psikiater itu foto ayah kandungnya. Tapi dia sendiri sudah memalingkan muka. Tapi siapa yang benar-benar berpaling? Tapi psikiater itu tidak merahasiakannya. Memberitahu Richie tentang sejarah kelamnya. Ini sangat menghancurkan Hunter. Dia mengambil keuntungan dari perhatian perawat. Menelan benda asing lagi. Kali ini sebuah obeng. Jika bukan karena perawat itu menemukannya tepat waktu, Hunter bisa saja mati. Setelah beberapa hal aneh yang terjadi ini, Richie dan orang tuanya memutuskan untuk mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Sampai anaknya lahir, Hunter awalnya tidak mau. Tapi dia diancam dengan perceraian. Dia masih menandatangani form. Tetapi supaya dia tidak pergi ke rumah sakit jiwa. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melarikan diri. Sampai matahari terbenam. Baru saja sampai ke hotel, Richie meneleponnya dan memohon padanya untuk kembali. Tapi ditolak oleh Hunter. Dia tahu Richie hanya peduli dengan anak di perutnya. Kemudian dia menelepon ibunya. Tapi orang tuanya tidak peduli dengannya. Dia tidak berdaya sekarang. Hanya ingin bertemu dengan ayahnya. Hunter datang ke rumah ayah kandungnya. Sekarang dia sudah memiliki keluarganya sendiri. Tapi yang dia tidak duga adalah, ternyata ayah kandungnya sendiri memberi dia dorongan dan menghiburnya. Dan dia tidak tahu apakah pikanya sudah sembuh atau belum. Tidak tahu. Jangan pernah meniru perilaku di film ini. Film ini menceritakan situasi pasien pika dengan sangat baik. Dalam film itu, Hunter sangat tidak dianggap di rumahnya sendiri. Tidak ada yang peduli dengannya. Keluarganya hanya peduli dengan anak di perutnya. Ini juga tentang eksplorasi diri gadis itu dan perjuangannya.